kita masih menunggu Pak Kamal atau gimana, Bu Eva? Tadi saya sudah konfirmasi ya ke Pak Kamal, baik kepada Pak Anwar. Pak Kamal bilang lagi sambung koneksi, Bu, sedang menghubungkan. Oke, baik. Kalau dari Pak Anwar masih mempersiapkan kayaknya. Paling menunggu satu instruktur dulu ya yang masuk. Ya, Bu. Ini salah satunya udah ada Bu Winar sih sepertinya. Iya. Apa nanti tunggu satu lagi aja? Iya. Udah ada 2 peserta juga ya, Bu? Iya. Ya, selamat datang dan selamat bergabung Bapak Kemal Mubarak. Baik, mungkin bisa kita mulai ya. Nah. Ya, selamat datang dan selamat bergabung Bapak yang dari Tapos. Baik, kita mulai sudah. Pak Anwar ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung pada semua peserta dan juga Bapak instruktur, Bapak Kemal Mubarak dan Pak Anwar. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya pada webinar kali ini. Salam sejahtera bagi Anda semua. Semoga di hari ini, siang ini, kita bisa belajar banyak ilmu dari webinar kali ini. Dan sebelum kita masuk kepada acara, saya akan membacakan aturan main pada webinar kali ini. Bahwa yang pertama, diharapkan dan diwajibkan pada seluruh peserta untuk menonaktifkan speaker, dan juga yang kedua, diinformasikan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera. Oke, sebelum lanjut, saya akan sedikit menginformasikan di webinar kali ini kita akan membahas tentang kelas balik masa praaksara melalui kearifan lokal suku Baduy. Sebelum itu, saya perkenalkan dahulu. Saya sebagai host, nama saya Muhammad Ferry Zubair, dan ada Ibu Eti Hardianti sebagai moderator, dan Ibu Eva Rosdiana sebagai presenter kali ini. Nah, jadi dalam tema ini, yaitu kilas balik masa praaksara melalui kearifan lokal suku Baduy, nantinya akan disampaikan oleh Ibu Eva Rosdiana selaku presenter. Nah, untuk lebih lanjut mengenai kurikulum vitanya Ibu Eva selaku presenter, saya serahkan kepada Ibu Eti Hardianti selaku moderator. Ibu Eti, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada yang dari
saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian pematerian dari Ibu Eva Rosdiana Fitri. Setelah pemaparan materi, nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para instruktur dan peserta sekalian yang kami hormati, Bapak dan Ibu Instruktur VCT Jabar, beserta staf jajarannya, dan Bapak Ibu serta Ananda peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu CV dari Ibu Eva Rosdiana. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 3 Oktober 1997. Unit kerja saat ini yaitu di SMA Negeri 1 Jonggol sebagai guru sejarah. Nomor handphonenya bisa dicatat mungkin 0857 8262 5393. Emailnya evarosdianafitri 1999@gmail.com. Pendidikan menempuh pendidikan terakhir S1 Pendidikan Sejarah STKIP Setia Budi Rangkas Bitung. Quotes yang beliau miliki yaitu, masa lalu biarlah menjadi sejarah untuk hidup lebih terarah. Baik, untuk webinar kali ini yang bertemakan kilas balik masa praksara melalui kearifan lokal suku Baduy. Untuk itu kita membutuhkan informasi untuk menyampaikan persepsi, dan itulah yang kita harapkan dari webinar kali ini. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Eva Rosdiana Fitri untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu Eva. Baik, terima kasih moderator sekaligus host kita Ananda Ferry Zubair dan Ibu Evi Hardianti telah memberikan kesempatannya kepada saya. Sebelum saya ke pemaparan materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa Bapak, Ibu, dan para peserta sekalian yang sudah hadir pada forum diskusi hari ini. Selamat siang, Sampurasun. Sampai, begitu ya Bapak Ibu. Coba saya tes sekali lagi ya. Sampurasun. Yes. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini saya orang awam memberanikan diri untuk membahas atau memperkenalkan sekilas mengenai kebudayaan pada masyarakat suku Baduy. Sebelum saya memulai ke penyampaian materi, terlebih dahulu saya memohon kepada Bapak Ibu dan peserta sekalian, jika saya ada salah dan kata ketika penyampaian mengenai masyarakat Baduy, mohon dihampura kalau kata orang Sunda. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya langsung masuk ke tema seminar kita pada siang hari ini dengan judul Kilas Balik Masa Praaksara melalui kearifan lokal suku Baduy. Baik, sudah tampil Bapak Ibu? Belum, Bu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai masa praaksara dengan kehidupan suku Baduy. Apa sih yang kita ketahui tentang kilas balik? Nah, kilas balik itu merupakan pandangan kembali atas kejadian sebelumnya, atau yang lebih identik kita kenal sebagai flashback ke masa lalu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Nah, kearifan lokal juga bisa disebut sebagai culture identity, identitas kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Itu pernyataan menurut Haryati Subadyo. Nah, di sini kita sudah bisa lihat masyarakat suku Baduy, foto anak suku Baduy. Bapak, mohon maaf. Iya. Slide-nya belum tampil, Bu. Oh begitu Bu. Sebentar ya. Iya,
Bisa saya bantu atau gimana? Oh iya, mohon maaf, saya lupa tadi menyalakan share-nya. Oh iya, Oke, boleh Bu, silakan. sudah bisa dilanjut ya Bu, terima kasih. Nah, bentar. Nah, ini dia. Kilas balik masa praaksara melalui kearifan lokal suku Baduy. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kilas balik itu merupakan flashback ya ke masa yang sudah lampau pada masa praaksara. Nah, kemudian kearifan lokal sendiri juga sudah saya sebutkan tadi, sudah saya jelaskan mengenai identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Nah, di sini juga ada foto masyarakat Baduy, anak kecil ya Bu, Bapak sekalian bisa kita lihat. Selanjutnya akan saya paparkan di slide-slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya, di sini ada mengapa penting mempelajari sejarah kehidupan pada masa praaksara. Nah, yang pertama kita kenali identitas diri. Jadi ketika kita mengenal identitas kita, rasa cinta kita terhadap budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang itu akan tertanam dan melekat di dalam diri kita. Kemudian, selain kita mengetahui dari mana sih asal kita, asal usul kita dan nenek moyang kita juga bisa membentuk jati diri dan karakter bangsa yang akan semakin kuat meskipun banyak kebudayaan asing yang mempengaruhinya. Seperti itu. Kemudian memberikan kita pelajaran. Jadi manfaat mempelajari masa praaksara sendiri banyak sekali ilmu yang bisa kita petik. Belajar dari kesalahan, belajar dari masa lalu maupun belajar dari sesuatu yang sudah memang betul untuk memperbaiki lagi kehidupan kita di era mendatang gitu, di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita bisa meneladani kearifan masyarakat praaksara. Nah, dari masyarakat praaksara sendiri kita bisa belajar bagaimana hidup rukun secara harmonis, kemudian membutuhkan satu sama lain karena manusia itu merupakan makhluk sosial yang sangat ketergantungan dan saling membutuhkan. Nah, dari situ juga dari manusia praaksara kita bisa belajar bagaimana kita selektif terhadap memilih budaya asing. Jadi jangan sampai ketika ada budaya asing yang masuk ke budaya kita menerima begitu saja gitu, menelan mentah-mentah. Tapi kita harus belajar juga dari manusia masa praaksara, di mana mereka memfilter terlebih dahulu budaya asing yang masuk ke budaya kita. Jadi tidak menelan mentah-mentah begitu saja. Kemudian dari manusia praaksara juga kita banyak belajar tentang alam. Jadi pada kehidupan pada masyarakat praaksara, manusia masa praaksara itu sangat menghargai dan sangat peduli terhadap alam. Jadi menurut mereka ketika alam itu rusak juga kehidupan mereka untuk kedepannya karena mereka sepenuhnya sangat bergantung dengan alam, baik itu makanan, pola tempat tinggal, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan membawa Bapak, Ibu, dan peserta sekalian untuk menengok suku Baduy. Kenapa tema saya pada kesempatan kali ini menyandingkan dengan masyarakat suku Baduy? Karena menurut saya ketika kita mempelajari masa lalu, kita pasti difokuskan kepada imajinasi kita. Di mana kita memikirkan bagaimana sih kira-kira kehidupan pada masa praaksara, terus kemudian pola pemerintahannya seperti apa, agama dan kepercayaannya seperti apa, kemudian alat tukarnya itu yang digunakan itu apa, nah dan lain sebagainya. Jadi saya suguhkan langsung kepada masyarakat Baduy. Jadi mengajak Bapak Ibu semua melihat, oh iya ternyata bukti nyata dari kehidupan masyarakat praaksara kurang lebihnya masih diadopsi pada masyarakat suku Baduy. Nah, di sini ya, lokasinya suku Baduy itu yang lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan yaitu Desa Kanekes, Lewi Damar, Lebak, Banten. Sebetulnya suku Baduy itu tinggal di 3 tempat.
di 3 kampung ya, Bapak Ibu sekalian. Ada Desa Kanekes, kemudian ada Kampung Cikertawarna, ada Kampung Cibeo, di mana masing-masing tersebut memiliki adat dan adat istiadatnya yang sangat patuh terhadap warisan nenek moyang. Nah, kenapa sih saya sangat tertarik dengan Baduy? Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari masyarakat masyarakat suku Baduy. Dari kebudayaannya, kemudian dari kearifan lokalnya, banyak sekali yang kita bisa petik dan ambil hikmahnya. Kemudian, kenapa juga saya harus membawa masyarakat suku Baduy ke dalam tema seminar kita pada siang hari ini? Menurut saya, menurut informasi dan pengetahuan yang saya miliki, masyarakat suku Baduy itu merupakan masyarakat keturunan dari wilayah Jawa Barat. Gitu. Nenek moyangnya berasal dari kerajaan Pajajaran yang ada di Pakuan. Nah, seperti itu. Jadi saya semakin tertarik untuk membahas masyarakat Baduy. Tapi kita hanya pada dasar-dasarnya saja, karena untuk membahas kekayaan alam Baduy sendiri itu memakan waktu yang lama, dan saya pun membutuhkan waktu untuk belajar lebih banyak lagi. Nah, kemudian sistem kepercayaannya nih, Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian. Pada masa praaksara, sistem kepercayaannya itu ada animisme, dinamisme, dan totemisme atau totemisme. Nah, di mana animisme itu merupakan kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Dan kemudian ada dinamisme. Dinamisme juga merupakan kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki roh atau kekuatan gaib. Kemudian totemisme. Totemisme juga sama, percaya terhadap binatang-binatang yang memang memiliki roh atau kekuatan nenek moyang yang ada di dalamnya. Nah, pada masyarakat suku Baduy sendiri, walaupun mereka sudah memiliki kepercayaan Sunda Wiwitan, mereka juga masih menggunakan sistem kepercayaan nenek moyang zaman dulu, sama seperti sistem masyarakat praaksara. Jadi mereka memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme, yaitu kepercayaan nenek moyang yang sudah mendarah daging dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kemudian, contohnya nih, misalnya pada kepercayaan animisme, masyarakat Baduy mengaplikasikannya saat ada upacara sakral, di mana ketika akan melakukan dari mulai penanaman padi sampai proses panen padi. Nah, pada masyarakat Baduy sendiri, animisme itu diaplikasikan dengan cara mereka percaya terhadap adanya roh Sang Hyang Nyai Sri Pohaci, di mana yang kita kenal dengan Dewi Padi. Nah, mereka sebelum melakukan penanaman atau panen padi, mereka selalu melakukan dimulai dan diakhiri dengan ritual-ritual tertentu untuk menghormati kepercayaan nenek moyangnya. Kemudian pada kepercayaan dinamisme juga mereka aplikasikan dengan cara mereka memuja Sasaka Buana atau Arca Domas, yaitu sebuah tempat hutan terlarang yang ada di tengah-tengah Baduy dalam, ya. Kemudian tidak bisa diakses oleh sembarang orang begitu saja, hanya ketua adat atau kokolot tertentu yang bisa mengakses untuk masuk ke wilayah hutan larangan tersebut. Nah, kemudian masyarakat Baduy sendiri juga mereka masih menggunakan kepercayaan terhadap binatang-binatang tertentu. Contoh misalnya pada masyarakat suku Baduy, mereka sangat mempercayai adanya hewan yang dianggap sakral atau tidak boleh diganggu gitu. Jadi keberadaannya itu betul-betul tidak boleh disakiti, kayak seperti binatang harimau, babi, ular, dan itu merupakan binatang yang ketika mereka berpapasan atau bertemu, mereka tidak boleh mengganggunya, melainkan hanya mereka boleh menghindar dari hewan yang dianggap sakral tersebut. Nah, sedikit pengetahuan yang saya miliki, masyarakat suku Baduy ini juga terbagi menjadi dua ya, ada Baduy dalam dan Baduy luar. Memang Baduy dalam itu sangat kekeh dan kukuh terhadap adat istiadatnya.
Tapi kalau Baduy luar itu sudah mulai sedikit demi sedikit menerima toleransi dari kemajuan dan perkembangan peradaban. Nah, kemudian sistem religiusnya ya di masyarakat suku Baduy sendiri, menurut pengetahuan yang saya miliki, sudah ada orang Baduy yang diislamkan. Sudah ada satu kampung yang diislamkan di wilayah Baduy luar. Nah, dulu memang kepercayaannya Sunda Wiwitan, jadi seperti agama Islam, tapi hanya prosesnya itu baru sampai ke membaca syahadat dan melakukan sunatan. Rukun Islam lainnya belum diajarkan. Nah, dan alhamdulillahnya menurut informasi yang saya peroleh, suku Baduy itu sudah mulai masuk Islam dan sudah mulai ada tempat peribadatan di wilayah sekitar Baduy luar. Nah, oke, lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Ada bahasa. Nah, pada masa praaksara, bahasa yang digunakannya itu merupakan bahasa isyarat atau menggunakan bahasa gestur tubuh sebagai media komunikasinya. Tapi untuk bahasa Baduy sendiri, mereka juga memiliki bahasa khusus untuk orang Baduy, yaitu dialek Sunda asli. Nah, yang kita kenal sekarang mungkin bahasa Sunda itu pada umumnya ada Sunda halus dan Sunda kasar. Sunda lemes, Sunda kasar, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau di Baduy sendiri, mereka mempunyai bahasa dialek tersendirinya. Contoh misalnya seperti ini, ketika kita menyebut ayam dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Sunda kita, ayam itu adalah hayam. Nah, kalau di Baduy sendiri, ayam itu adalah kotok, seperti itu. Dan banyak kosakata lainnya yang membedakan antara dialek Sunda asli dengan Sunda kita pada umumnya. Di kita, misalnya, ada tingkatan dalam berbahasa. Ketika kita menggunakan bahasa, kita selalu membandingkan atau menyesuaikan dengan siapa kita akan berbicara. Contoh misalnya ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, ketika kita ingin menawarkan makan, misalnya, "Mangga Ibu, Bapak tuang ngeda," seperti itu. Nah, kalau misalnya bahasa Sunda biasanya, "Ayo orang dahar." Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Tapi untuk budaya Baduy sendiri, mereka menggunakan bahasa tertentu yang mungkin terdengar kita oleh orang Sunda pada umumnya itu terdengar sangat kasar. Contoh misalnya untuk mengajak orang lain atau wisatawan makan, mereka berkata, "Ayo orang dahar," gitu. Terus kemudian ada lagi yang lebih kasarnya ya, yang pernah saya dengar, punten ya Bapak Ibu, ini seperti apa ya, untuk penggunaan ke ayam gitu. Saya mendengar dulu ada orang yang memang dekat penduduk dekat dengan Baduy mengatakan bahwa hayu orang nyatuan seperti itu. Mungkin itu hanya pengetahuan saya aja sekilas. Nah, bukan berarti suku Baduy itu tidak mengetahui atau tidak memakai apa namanya? Kesopanan, tapi menurut mereka kesopanan yang mereka tanamkan itu merupakan budayanya mereka, beda dengan budaya kita. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada sistem kemasyarakatannya. Nah, pada masa praaksara itu sistem kemasyarakatan manusia praaksara memiliki pemilihan ketua suku atau ketua adat dengan menggunakan pemilihan primus inter pares, di mana mereka percaya terhadap pemilihan ketua suku itu dilakukan secara turun-temurun. Nah, kemudian ada syarat-syarat lagi yang lainnya yang dijadikan sebagai aturan dalam pemilihannya. Contoh, masyarakatnya itu memilih atau puun dari ketua adat tersebut memberikan syarat harus berwibawa, kemudian orang yang sangat berpengaruh di lingkungannya, orang yang sangat mengerti dengan adat istiadat, kemudian orang yang berwibawa, orang yang bijaksana, dan lagi yang paling penting orang tersebut yang akan melanjutkan ke pemerintahannya gitu. Mereka memilih orang yang paham betul dan kenal betul terhadap ilmu-ilmu gaib atau ilmu-ilmu spiritual. Maaf Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk masyarakat Baduy sendiri pun sama. Ketika pemilihan ketua suku atau ketua adat atau yang kita kenal dengan sebutan puun, nah mereka juga dipilih berdasarkan
Yang pertama itu atas restu dari puun sebelumnya yang akan lengser dari jabatannya. Kemudian puun selanjutnya, calon puun selanjutnya dipilih harus berdasarkan keturunan dari puun sebelumnya. Contoh misalnya anak laki-lakinya. Dari anak laki-lakinya, ketika memang puun tersebut tidak memiliki anak, maka yang akan menggantikan posisinya yaitu adik atau kakak yang memiliki pertalian saudara antara puun sebelumnya. Kemudian sama yang dipilih itu ialah orang yang memang mengerti dengan adat istiadat masyarakat Baduy, sangat paham betul dengan adat istiadatnya. Kemudian orang yang memiliki dan mengerti tentang spiritual kebudayaan pada masyarakat suku Baduy. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sistem mata pencahariannya. Nah, sistem mata pencaharian pada masyarakat praaksara yaitu pada umumnya bercocok tanam, kemudian dilakukan juga perundagian dan lain sebagainya mengikuti perkembangan zaman. Yang jelas pada saat itu, pada masa praaksara, manusianya hanya memanfaatkan alam sepenuhnya. Sama seperti masyarakat Baduy pada umumnya. Nah, menurut pengetahuan yang saya miliki, masyarakat Baduy itu lebih dominan melakukan mata pencaharian dengan cara berladang. Jadi aktivitasnya sehari-hari itu pergi ke ladang untuk ngahuma kalau bahasa Baduynya. Nah, kira-kira apa saja yang dilakukan selama di ladang itu? Penanaman padi. Penanaman padi masyarakat suku Baduy dengan kita pada umumnya itu jelas berbeda. Contoh, kita menggunakan alat atau teknologi yang sudah canggih, seperti traktor dan yang lain sebagainya. Kemudian pada masyarakat suku Baduy, mereka hanya menggunakan alat sederhana. Bahkan cangkul pun dilarang untuk digunakan, karena menurut kepercayaan suku Baduy, itu merupakan salah satu pelanggaran adat. Nah, kira-kira bagaimana sih ketika masyarakat suku Baduy itu melakukan penanaman padi? Nah, mereka juga memiliki pembagian tugas nih Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk laki-lakinya, mereka melubangi tanah yang ada di lereng bukit dengan menggunakan kayu seperti tombak yang dilancipkan ujungnya untuk melubangi tanah-tanah tersebut. Kemudian yang perempuannya bertugas menabur benih pada tanah yang sudah dilubangi oleh kaum laki-laki tersebut. Nah, begitupun pada masyarakat praaksara. Pada masyarakat praaksara juga menggunakan peralatan yang sangat sederhana, kemudian memanfaatkan alam sepenuhnya dengan catatan mereka tidak merusak alam tersebut. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan pada masyarakat suku Baduy, mereka diperbolehkan menggunakan cangkul hanya untuk ritual-ritual tertentu saja. Contoh misalnya untuk melakukan penguburan kepada mayat. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi sistem ekonominya. Pada masa praaksara, sistem ekonominya itu dilakukan secara barter atau tukar-menukar barang antara yang satu dengan yang lain dengan catatan barang tersebut memang dibutuhkan. Begitupun dengan masyarakat pada masa praaksara. Masyarakat Baduy pun demikian, tapi itu masyarakat Baduy dalam yang masih mengaplikasikannya. Beda lagi dengan Baduy luar, karena Baduy luar sudah mulai terbuka dengan perkembangan zaman. Jadi mereka juga sudah, untuk Baduy luar ya, mereka sudah terbuka dan mau menerima gitu modernisasi di era seperti sekarang ini. Jadi mereka sudah mulai mengenal alat tukar rupiah. Dan dari garis besar yang saya peroleh, bukan berarti masyarakat Baduy itu masyarakat yang terasingkan, terisolasi, dan terpencil, bukan. Bukan juga mereka menolak dengan modernisasi, tidak. Mereka sangat menghargai dengan kemajuan era teknologi seperti sekarang ini, perkembangan zaman seperti sekarang ini. Cuman untuk masyarakat Baduy dalam, mereka menyesuaikannya karena menurut mereka adat istiadat nenek moyang itu merupakan hal yang tidak bisa diganggu gugat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian
Lanjut pada sistem pemerintahannya. Nah, ketika masa praaksara, manusianya mengenal sistem pemerintahan hanya pada satu kepala suku saja. Nah, beda lagi dengan sistem pemerintahan pada masa masyarakat suku Baduy. Nah, ada sistem nasional di mana masyarakat suku Baduy ini mereka taat dengan aturan NKRI. Jadi mereka menerima modernisasi, tapi mereka lebih memfilter gitu, mana yang kira-kira bisa mereka ambil dan mana yang tidak mereka ambil. Tapi untuk Baduy Dalam sendiri mereka menolak untuk modernisasi. Nah, pada sistem pemerintahan secara nasional, masyarakat Baduy itu memiliki jaro atau kepala desa, di mana kepala desa tersebut merupakan pemilihan dari petunjuk atau atas restu dari puun tersebut, ketua suku masyarakat Baduy tersebut. Nah, tugas kepala desa itu apa? Nah, tugas kepala desa yang paling utama yaitu menyampaikan aspirasi antara pemerintahan di NKRI seperti sekarang ini, atau menyampaikan aspirasi gubernur dan bupati kepada kepala suku atau ketua adat di masyarakat Baduy. Nah, kemudian ada sistem adat juga. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, masyarakat suku Baduy itu merupakan masyarakat yang taat sekali pada adat. Jadi, ketika mereka akan berlaku sesuatu atau bertindak sesuatu, patokan mereka yaitu adat istiadatnya. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan menurut adat dan kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang itu tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian sistem adat paling tinggi yaitu lembaga kepuunan, di mana puun tersebut merupakan ketua adat yang memang betul-betul sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat suku Baduy. Nah, di sini nih Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat adanya upacara Sebak Baduy yang kira-kira dilaksanakan sekitar bulan Mei, di mana Sebak Baduy itu merupakan ritual atau upacara, salah satu upacara masyarakat suku Baduy yang dilakukan dengan cara berjalan kaki dari tempat mereka tinggal ke pemerintahan, ke pusat pemerintahan, ke kota Rangkas Bitung. Yang lebih tepatnya, pertama mereka mengunjungi pendopo Kabupaten Lebak untuk melakukan seserahan hasil bumi, yang itu dianggap sebagai upeti. Upeti yang harus diserahkan kepada ratu atau penguasa menurut mereka. Nah, Sebak Baduy itu sudah berlaku cukup lama juga ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu sudah diberlakukan sejak masa kerajaan Islam. Nah, kemudian kedatangan Hindia Belanda, kemudian masa pendudukan Jepang di Indonesia, dan sampai sekarang ini di masa Republik Indonesia. Jadi Sebak Baduy itu merupakan upacara rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Baduy. Nah, di sini bisa kita lihat hasil panen dari masyarakat suku Baduy. Nah, ini merupakan Gubernur Banten. Jadi saat penyerahan simbolis hasil bumi yang diserahkan kepada Gubernur Banten. Kemudian ada Bupati Bantennya juga sedang mengabadikan momen penyerahan hasil bumi, simbolisasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini ada gambar lagi nih Bapak Ibu sekalian. Foto dokumentasi di mana rumah ini merupakan rumah sederhana, rumah panggung yang ditempati oleh masyarakat Baduy. Nah, pembuatan rumah pun dilakukan secara sederhana, tidak boleh menggunakan paku dan lain-lainnya, kecuali masyarakat Baduy luar. Kemudian, ini nih yang kita lihat di pojok kanan atas, ada gambar sebuah leuit. Nah, leuit itu merupakan lumbung padi untuk masyarakat Baduy. Jadi, ketika mereka sudah melakukan panen, mereka menyimpan hasil panen tersebut, padi khususnya, di dalam leuit, baik itu berumur puluhan tahun ataupun ratusan tahun. Nah, padi yang dimasukkan ke dalam leuit itu nantinya yang akan digunakan untuk upacara
ritual tertentu pada masyarakat suku Baduy. Nah, ini gambar yang di tengah tersebut merupakan gambar seseorang yang sedang mengambil padi. Bisa melakukan dengan manjat menggunakan ini tangga ataupun bisa melakukan manjat melalui dinding lei tersebut. Seperti itu. Nah, ini perbedaan pakaian Baduy luar dan Baduy dalam. Nah, Baduy dalam sendiri mereka menggunakan ikat kepala berwarna putih. Hanya ada 2 warna, hitam dan putih atau putih belacu, umumnya memakai putih. Kemudian pakaian itu tidak boleh dijahit secara modern, hanya disambung dengan jarum yang kecil saja. Nah, kemudian bawahannya menggunakan kain hitam khas dari Baduy. Kemudian masyarakat suku Baduy juga tidak boleh memakai alas kaki. Nah, satu lagi informasi yang saya peroleh, masyarakat suku Baduy itu, Baduy dalam khususnya, ketika sebelum mengenal modernisasi, bahkan sampai saat ini pun masih ada masyarakat suku Baduy, Baduy dalam, yang melakukan berpergian ke tempat-tempat tertentu tidak boleh menggunakan kendaraan. Jadi patokan mereka kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, pasti kita berpegang pada maps atau GPS untuk petunjuk arah kita. Tapi kalau untuk masyarakat Baduy dalam sendiri, mereka menggunakan aliran sungai sebagai petunjuk perjalanan mereka. Nah, kemudian ada lagi Baduy luar. Nah, masyarakat Baduy luar itu memiliki ikat kepala bercorak biru hitam, seperti yang saya gunakan sekarang nih Bapak Ibu. Kemudian menggunakan warna hitam dan putih, tapi lebih sering berwarna hitam. Sudah boleh berpakaian bebas. Nah, bisa juga mereka menggunakan celana seperti ini ya Bapak Ibu, kemudian pakaiannya juga sudah dijahit secara modern, kemudian bawahan menggunakan celana pendek gelap dan boleh memakai alas kaki. Nah, itu mungkin pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi saya kutip kalimat dari Anonymous. Tidak ada bom, tidak ada gelandangan, tidak ada kriminalitas, tidak ada penjara, tak ada junk food, tak ada utang, tak ada polusi, tak ada kemiskinan, tapi orang sekitar menyebutnya mereka itu primitif. Mungkin sekian dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita ya untuk melakukan sesi diskusi lebih tepatnya. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bu Eva Rosdiana Fitri yang telah menyampaikan pemaparan materi kali ini tentang kilas balik masa praaksara suku Baduy. Luar biasa sekali, banyak ilmu yang kita dapat, seperti seolah terbawa kembali ke masa prasejarah begitu ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari para peserta sekalian, Ibu, Bapak, dan Ananda. Boleh diaktifkan mikrofonnya jika ingin bertanya atau boleh di kolom chat. Nah, ini ada satu pertanyaan Bu Eva dari Bu Winar. Bu Eva, ini kan kilas balik masa praaksara. Mohon maaf kalau sudah disampaikan, sekarang berarti masa apa ya bagi masyarakat Baduy? Nah, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari Bu Winar. Silakan Bu Eva. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih juga kepada Bu Winar nih. Saya akan berbagi pengalaman sedikit saja ya, Ibu Winar. Menurut pengalaman yang saya peroleh ketika berkunjung ke wilayah Baduy luar ya Ibu. Menurut saya masyarakat tersebut tidak menganggap dirinya sebagai manusia praaksara. Tapi mereka juga tidak menerima adanya modernisasi karena menurutnya adat istiadat yang sudah diwariskan oleh nenek moyangnya itu merupakan pegangan utama gitu yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, jadi kalaupun saya ingin mengatakan bahwa masyarakat suku Baduy itu misalnya manusia pada zaman praaksara, nah saya juga tidak berani berbicara seperti itu karena sedikit saja saya menyampaikan hal yang kurang betul gitu, khawatir nanti akan terjadi kesalahan gitu Bu Winar. Jadi masyarakat Baduy itu
lebih senang dipanggil dengan urang Kanekes gitu kan, daripada masyarakat suku Baduy. Nah, mereka juga jelas mungkin kurang nyaman ya Bu, ketika dipanggil sebagai manusia pada masa prasejarah, karena sedikit banyaknya mereka juga sudah mengenal teknologi gitu. Mereka sudah mulai mengenal handphone, kemudian ada mereka kenal kendaraan dan lain sebagainya. Jadi masyarakat Baduy itu bukan masyarakat yang manusia praaksara, cuman saya membawa Bapak Ibu sekalian, ketika saya memaparkan tentang masa prasejarah, yang kebudayaannya sekarang masih terdapat di suku Baduy, seperti itu Ibu. Oke, Bu Epi, terima kasih. Nah, jawaban dari Bu Eva, mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali. Bu Inar, silakan boleh diaktifkan mikrofonnya atau ditanya di kolom chat. Alhamdulillah, cukup jelas. Alhamdulillah. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ini ada dari peserta kita, Ananda Saib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut Ibu, apakah dengan begitu kuatnya adat suku Baduy dalam sampai di sana tidak boleh menggunakan teknologi dan masyarakatnya tidak boleh berpendidikan, apakah hal tersebut akan memperhambat kemajuan negara Indonesia? Apa sebaliknya bahwa hal tersebut akan menjadi harta yang berharga untuk Indonesia? Mohon tanggapannya Ibu. Oke. Terima kasih. Bu Eva, mungkin cukup dipahami pertanyaannya. Iya. Silakan dijawab. Insya Allah saya paham. Terima kasih Bu Evi. Pertanyaan yang luar biasa menurut saya ya. Jadi yang menurut saya tadi, apakah nanti akan berdampak gitu tentang menolak modernisasi, bukan begitu Bu Evi? Nah, menurut saya pribadi, mereka itu sangat patuh dan kukuh terhadap petuah atau larangan yang memang selama ini mereka jalankan. Jadi mereka tuh sangat berpegang teguh terhadap adat. Ada peribahasa dari suku Baduy, panjang teu meunang dipotong, kemudian pendek teu meunang disabung, nu ulah kudu diulahkeun, nu nya kudu dinyakeun. Yang dilarang itu betul-betul harus dilarang. Jadi ketika mereka memang melanggar adat atau melanggar adat istiadat masyarakat Baduy, mereka akan dikeluarkan dari sebagai penduduk Baduy dalam. Mereka akan dikeluarkan karena mereka melanggar adat dan ditempatkan di Baduy luar. Nah, Baduy luar tersebut merupakan tempat di mana masyarakat suku Baduy itu bisa menerima modernisasi. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, masyarakat suku Baduy luar ya, mereka sudah sedikit banyaknya mengaplikasikan teknologi di era modernisasi seperti sekarang ini. Contoh penggunaan handphone. Nah, ketika ada masyarakat Baduy luar yang datang ke Baduy dalam menggunakan handphone atau membawa handphone, maka masyarakat yang datang Baduy luar tersebut akan dikenakan sanksi begitu. Karena ada patroli khusus ya yang dilakukan oleh petugas atau dari masing-masing ketua suku tersebut untuk melakukan razia seperti itu. Terus kemudian kata Saeb tadi mengenai pendidikan. Nah, masyarakat Baduy dalam sendiri memang mereka tidak mengenal pendidikan, mereka tidak bisa menulis, mereka tidak bisa membaca. Tapi untuk Baduy luar sendiri, karena banyaknya wisatawan yang berkunjung, kemudian ada komunikasi dan interaksi antara Baduy luar dengan wisatawan, jadi sedikit banyaknya mereka juga belajar dari wisatawan yang datang ke daerah Baduy tersebut. Nah, contoh dari handphone, mereka tidak bisa menulis di buku gitu kan, tapi mereka bisa menggunakan handphone dan bisa membaca tulisan yang ada di handphone tersebut gitu. Itu sudah dikenalkan sedikit banyaknya karena pengaruh dari wisatawan yang datang. Nah, kemudian dari pertanyaan saya tersebut, bahwa akan menjadi harta yang berharga. Menurut saya pribadi,
itu merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia ya, maksudnya budaya Indonesia yang harus kita lestarikan dan kita harusnya bersyukur dengan adanya masyarakat Baduy sendiri, banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh. Salah satu pelajaran yang saya ambil ketika saya berkunjung ke wilayah Baduy luar, ke Gajebo, ke Kampung Gajebo. Nah, ketika itu saya mendengar perkataan aing embung jadi orang pintar, tapi aing sieun pinteran batur. Nah, dalam bahasa Sundanya seperti itu. Mohon maaf jika terdengar sedikit kasar. Jadi mereka itu tidak mau menjadi orang pintar dan tidak mau minterin orang seperti itu. Kemudian dalam sistem pemerintahan pun masyarakat Baduy itu bukan berarti menolak adanya aturan atau kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah tersebut. Nah, justru dengan adanya masyarakat Baduy tersebut, saya membaca sedikit informasi bahwa khusus untuk masyarakat suku Baduy itu akan dibuatkan perda. Jadi untuk mengenai perlindungan keberadaan masyarakat suku Baduy. Nah, itu pun sejauh ini mungkin sedang dimasukkan ke dalam agenda tugas dari para bupati atau bahkan sudah dilaksanakan ya. Jadi ada perlindungan sendiri untuk masyarakat suku Baduy, di mana ketika para wisatawan yang datang ke masyarakat Baduy itu mereka tidak boleh merusak, kemudian tidak boleh melanggar aturan adat. Nah, pelajaran lagi ketika saya datang ke suku Baduy, memang betul gitu, itu kenyataan itu saya rasakan langsung. Saya nggak percaya adanya hal-hal gaib di wilayah Baduy gitu kan. Ketika saya berkunjung ke wilayah Baduy, saya disuguhkan dengan hidangan khas dari masyarakat Baduy. Contohnya kita dijamu makan malam hanya dengan nasi, kemudian ikan bakar dan mie rebus. Nah, mie yang dibawa oleh kita sebagai wisatawan. Nah, kemudian yang memasak makanan yang dilakukan oleh masyarakat Baduy itu sangat dilakukan sangat sederhana gitu, menggunakan api, kayu bakar dan lain sebagainya. Dan itu prosesnya tidak digoreng. Ketika saya makan sesuap nasi, baru sampai mulut ya, Bapak Ibu sekalian, saya bilang, ini bersih nggak ya, higienis nggak ya? Baru juga saya mau menelan, saya merasa nasinya tidak turun, Bapak Ibu. Nasi itu turun, cuman kayak ada tulang yang mengganjal di tenggorokan saya gitu. Kemudian, saya jadi cerita ya Bapak Ibu, mohon maaf nih sebelumnya. Jadi saya membuktikan bahwa percaya tidak percaya hal itu ada gitu. Ketika saya sudah ingat, ya Allah maaf gitu kan, maaf maksud saya tidak bermaksud untuk melarang atau melanggar adat gitu kan. Itu refleks keluar dari hati saya, cuma mengatakan ini bersih nggak ya, dimasaknya bersih nggak ya, cuman seperti itu saja Bapak Ibu. Ternyata itu berdampak dan saya baru merasakan tenggorokan saya bisa menelan dengan nyaman setelah keesokan harinya, dan saya menghabiskan air sebanyak 3 sampai 3,5 botol waktu itu. Nah, menurut saya adat istiadat itu memang betul gitu, tidak berlaku untuk suku Baduy aja, berlaku juga untuk masyarakat di luar Baduy, wisatawan yang berkunjung ke situ. Kemudian ketika melarang aturan adat yang ada, melanggar, mereka juga terkena sanksi dari adat istiadat tersebut. Terima kasih Bu Evi. Mungkin itu saja ya dari saya. Iya, baik. Terima kasih Bu Eva, penjelasannya sangat padat dan jelas. Gimana Saudara Saeb? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau mungkin kurang jelas? Boleh ditanyakan kembali. Oh, sudah cukup sepertinya. Mungkin Bapak Ibu dan Ananda sekalian ada yang ingin ditanyakan kembali. Kami buka satu pertanyaan lagi. Boleh dibuka mikrofonnya atau di kolom chat diketik. Mengingatkan kembali mungkin sekaligus menunggu pertanyaan satu lagi, silakan Bapak Ibu dan Ananda untuk mengisi presensinya
yang sudah dikirim oleh M. Ferry Zubair selaku host di kolom chat. Bisa diisi presensinya Bapak Ibu. Oke. Gimana Bu Eva, kita mau menunggu satu pertanyaan lagi atau kita sudahi saja? Kalau mungkin udah cukup ya Bu, ya saya kembalikan ke Ibu saja kebijakannya seperti apa. Oke, baik. Mungkin kita tunggu sampai 1 menit dulu kali ya. Sekarang kan 13.59, kita tunggu sampai 14.00. Nah, ini ada lagi nih Saeb, ingin menanyakan kembali. Bu, satu pertanyaan lagi, apakah dalam pemilihan presiden Indonesia, khususnya di suku Baduy, masyarakatnya bebas memilih apa ditentukan oleh kepala sukunya? Nah, silakan Bu Eva. Oke, terima kasih Bu Evi. Ingin dijawab langsung? Iya. Ya, terima kasih. Saya pertanyaannya luar biasa sekali ya. Nah, pada saat pemilihan presiden, sebelum membahas ke pemilihan presiden ya, jadi masyarakat suku Baduy itu dulu pernah diadakan agenda untuk pembuatan KTP. Nah, mungkin dalam pemilihan presiden sendiri itu dilakukan secara bertahap seperti itu. Saya juga belum mengetahui secara pasti pemilihannya seperti apa. Ada kemungkinan dari pembuatan KTP tersebut itu sudah mulai diadakan agenda untuk pemilihan presiden, bupati atau dan lain sebagainya. Nah, melihat tadi pada sistem pemerintahan secara nasional, masyarakat suku Baduy itu mempercayakan adat istiadat dan lingkungannya itu sepenuhnya kepada Puun. Puun yang menentukan masyarakatnya itu akan seperti apa dan harus bagaimana gitu. Dalam pemilihan presiden sendiri ada kemungkinan itu diatur oleh Puunnya sebagai orang yang paling berpengaruh atau orang yang bertanggung jawab atas masyarakat suku Baduy tersebut. Nah, untuk pemilihan presiden seperti yang tadi saya pernah jelaskan ya, bahwa masyarakat Baduy itu terbuka dengan adanya modernisasi, tetapi mereka tidak mengikuti perkembangan modernisasi tersebut, melainkan mereka menerima adanya akulturasi. Ada kemungkinan ketika pemilihan presiden tersebut di era modern sekarang ini ya, mereka mempercayakan sepenuhnya kepada Puun yang memiliki pengaruh yang besar di masyarakat suku Baduy tersebut. Untuk info selanjutnya mungkin bisa di explore ya, karena teknologi kita yang canggih seperti sekarang ini. Nah, saya juga khawatir takut salah penyampaian gitu. Jadi lebih baik kita mencari dan mengeksplor bersama-sama untuk lebih jelasnya. Begitu Bu Epi mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Eva atas penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan para peserta. Alhamdulillah ya, para peserta juga sudah memahami penjelasan dari Bu Eva. Sedikit mungkin saya simpulkan, mohon maaf jika ada kesalahan begitu ya. Nanti bisa disimpulkan kembali oleh Bu Eva. Kilas balik itu kembali pada masa praaksara. Nah, kita penting juga mempelajari sejarah. Pentingnya mempelajari sejarah masa praaksara itu bisa membentuk jati diri kita atau mengenali identitas kita. Yang kedua, memberikan pembelajaran juga bagaimana kita mengenal alam dan lain sebagainya. Lalu ketiga, meneladani kearifan masyarakat praaksara karena sejatinya kita hidup selalu membutuhkan sesama atau membutuhkan orang lain. Begitupun dengan menghargai kehidupan. Mungkin hanya itu saja atau ada kesimpulan yang bisa disampaikan oleh Bu Eva sendiri? Khawatir dari saya ada kekurangan begitu. Silakan Bu Eva. Ya itu semuanya sudah dikemas dengan rapi oleh Bu Evi ya. Betul sekali Bu Evi, kesimpulan yang Ibu sampaikan sudah mewakili dari kesimpulan saya. Mungkin sedikit saya mengingatkan kepada para peserta sekalian,
di dalam diri kita itu sudah mengalir darah nenek moyang kita. Jadi apapun perbedaan yang kita hadapi sekarang, suku-suku di luar sana, bukan berarti kita harus mengucilkan mereka atau menganggap mereka sebelah mata. Karena sejatinya mereka itu banyak memberikan pelajaran kepada kita, manusia yang sudah mengikuti perkembangan zaman di era modern seperti sekarang ini. Nah, satu lagi nih, yang saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian, di slide terakhir itu kan ada kutipan kata-kata dari Anonymous yang dimana tadi sudah saya sampaikan tidak ada bom, tidak ada gelandangan, dan lain sebagainya. Mereka menyimpulkan bahwa masyarakat Baduy itu merupakan masyarakat yang primitif. Dan bahkan WHO juga menyatakan bahwa masyarakat Baduy itu merupakan masyarakat termiskin menurut persyaratan yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Tapi menurut saya sendiri, suku Baduy itu merupakan orang kaya seutuhnya gitu, dimana mereka tidak merugikan atau memanfaatkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak meminta dari orang lain, mereka hidup dengan cara berkecukupan untuk dirinya dan keluarganya, kemudian mereka tidak punya utang. Itulah sebenarnya definisi kaya yang seutuhnya gitu, yang dimiliki oleh masyarakat Baduy. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator atau presenter. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf sekali bila penyampaiannya banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Eva. Oke, kita sudah mendengarkan kesimpulannya dari Bu Eva. Mungkin kita bisa akhiri saja webinar kali ini. Tidak lupa saya mengingatkan untuk mengisi presensinya kepada Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian. Oke, saya kembalikan kepada host, M. Ferry Zubair. Saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Evi Hardianti selaku moderator, dan juga terima kasih juga kepada Ibu Eva Rosdiana sebagai presenter kali ini. Kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu, terutama tentang kearifan lokal yang ada suku Baduy. Seperti ternyata bahwa suku Baduy itu nenek moyangnya sama ya di Jawa Barat itu, yaitu di Pajajaran juga. Dan juga kita belajar banyak juga tentang seperti sistem pemerintahan di suku Baduy yang ternyata ada dua, yaitu kepemerintahan negara Indonesia dan juga kepemerintahan adat istiadatnya. Lalu kepercayaannya juga ada apa aja, terus bahasanya juga kita ternyata tahu bahwa suku Baduy memakai bahasa dialek Sunda asli seperti itu, dan juga seperti sistem ekonominya juga ya yang di zaman praaksara ternyata memakai sistem barter seperti itu. Mungkin seperti itu saja buat seluruh peserta. Terima kasih yang sudah mengikuti webinar kali ini sampai selesai. Jangan lupa mengisi link presentasinya. Untuk yang ingin log out dipersilahkan. Dan terima kasih banyak sudah mengikuti webinar kali ini. Saya Muhammad Ferry Zubair. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan sampai jumpa.